apalagi lagi Ruben ketika ulang tahun Cici, dan ini kemarin tidak dilibatkan, balik lagi artinya tidak, lagi-lagi dipersulit lagi. Gimana nih akhirnya langkah selanjutnya dari Ruben, karena sempat Ruben bercerita bahwa ada suatu saat akan mengurus ke hak asuh ke PN Jaksel. Iya, iya. Jadi ini kita bicara mengenai masalah ulang tahun, ya. Memang Ruben tidak memungkiri, ya, bahwa memang ada chat dari S yang menyatakan akan di-invite lah, ya, bahwa ada acara ulang tahun anaknya itu di mall, kan begitu. Hanya saja dalam dalam undangan itu, invitation itu, jadwalnya itu kan disamakan dengan jadwal, nggak tahu sengaja atau tidak sengaja, tapi kan itu sama benar dengan jadwalnya si Ruben ketika harus bekerja, harus live di salah satu stasiun TV, kan begitu ya. Bahkan usainya acara pun itu bersamaan dengan usainya acaranya Ruben, kan begitu. Nggak tahu itu disengaja atau tidak sengaja, tapi kan sebenarnya yang paling utama adalah begini. Walaupun suami istri itu sudah berpisah karena ada anak, segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak ini tetap harus melibatkan kedua orang tuanya. Betul ya? Ini ulang tahun. Nah, ketika ulang tahun pun ya harusnya ibu dari anak ini dan ayah dari anak ini, meskipun ini sudah nggak ada ikatan lagi, harusnya berkomunikasi. Anak-anak ini mau bikin acara perayaannya di mana? Ayah kapan bisanya? Dicocokin waktunya, biar semuanya hadir. Jadi jangan kita membikinnya itu tidak berdiskusi, tidak didiskusikan, kita buat sendiri. Kita berpikir yang penting aku undang, yang penting aku informasikan. Kalau dia nggak datang, salahnya dia. Nah, lalu netizen bilang, kan bisa libur lah, bisa cuti, bisa ini loh. Pertanyaannya jangan Rubennya bisa libur, bisa cuti. Pertanyaannya harusnya adalah kenapa nggak didiskusikan terlebih dahulu? Ini dulu. Kenapa nggak didiskusikan terlebih dahulu? Ini untung masih ulang tahun, bukan untung ya, ini masih ulang tahun. Kalau nanti suatu saat akan menikah, ya, ibu bapaknya sudah tidak lagi terikat dalam satu perkawinan. Lalu boleh nggak ibunya saja yang tanpa rundingan dengan ayahnya bikin acara pernikahannya, atau sebaliknya ayahnya saja tanpa melibatkan ibunya? Nggak bisa. Ini harus berunding. Itu anak bukan aset pribadi. Betul ya? Tidak ada mantan anak. Ya, tidak ada mantan anak. Ya, tidak ada juga mantan ayah. Nah, jadi Ruben sangat menyayangkan hal yang seperti itu sampai dia tidak bisa hadir dalam perayaan anaknya. Kan kita lihat dia hanya bisa menyampaikan ucapan dan harapan-harapannya dari postingan-postingannya dia dan juga dari live-nya dia ketika dia bertugas pada waktu itu. Jadi ini saya sendiri ketika melihat itu, karena saya juga ada seorang ayah yang juga masih memiliki anak yang masih kecil ya. Jadi saya bilang sama Ruben, saya chat sama Ruben, saya melihatnya sedih Ben gitu. Saya juga ikut terharu bisa merasakan apa yang Ruben rasakan karena saya juga adalah seorang ayah. Jadi artinya ayolah kita jangan berretorika, kita jangan berdalih ke sana kemari, karena ini adalah masalah anak, bukanlah satu hal yang sulit untuk menggiring anak ya, atau misalnya membawa anak untuk bisa berkumpul dengan ayahnya ya. Tidak ada kesulitan, yang penting ada niat. Apalagi dari awal S sudah tahu ada akta itu, dan nggak mungkin dia tidak baca satu persatu kalimatnya karena dia sudah membubuhkan tanda tangan dan juga didampingi oleh kuasa hukum yang di situ dikatakan bahwa 2 sampai 3 hari berkumpul bersama ayahnya dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu ada 2-3 hari dia akan berkumpul dengan ayahnya. Harinya memang nggak diatur. Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak diatur. Artinya fleksibel. Tapi harus memenuhi 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu. Nah ini yang sebenarnya paling penting ya, meskipun dianggap itu adalah satu hal yang klise bagi sebagian orang, ya saya nggak ngerti apakah orang yang menganggap itu satu hal yang klise itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, pernah merasakan rindu sama anak atau belum. Karena kalau orang yang sudah punya anak pasti dia bisa rasakan ini bukan hal yang sederhana, ini bukan hal yang kecil, tapi ini adalah hal yang besar karena tidak sebanding anak itu dengan aset, tidak sebanding anak itu dengan harta gono gini. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah ulang tahun itu tadi. Nah, Ya. untuk langkah hukum, kan karena kan tadi balik lagi Koko pernah bercerita bahwa jika saatnya tepat kalau masih dipersulit akan
ke ngurus ke PA, Iya, iya. PN Jaksel. Ya, jadi memang begini, ya, saya harus katakan, ya, ketika gugatan perceraian itu dilayangkan oleh Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap S, itu memang kita tidak bicara mengenai hal-hal yang lain. Jadi kita memang gugatnya itu tentang putusnya perkawinan karena perceraian dan dikabulkan. Jadi hal-hal yang mengatur tiga hal tadi itu, mengatur tentang hak asuh anak, anak ada di mana, hak bertemu, hak pemeliharaan dan juga pembagian harta gonogini gini, itu diatur dalam suatu kesepakatan yang saya sebutkan Akta 39, ya. Jadi bukan karena putusan pengadilan anak ini ada dalam kekuasaannya si S, tapi karena kesepakatan dan karena Ruben berpikir oke, ya. Tapi kalau melihat situasi yang kondisi hari ini, ya, melihat situasi dan kondisi hari ini, di mana satu, Ruben sulit untuk bertemu dengan anaknya, ya, dengan berbagai macam argumentasi. Argumentasi mah bisa dicari, ya meskipun kita anggapnya nggak logis kayak gitu misalnya, ya, harus ketemu dulu. Masa seperti seperti gimana ya, seperti fans ingin ketemu artisnya harus melalui manajernya kan begitu. Ini juga seperti itu, ya, karena anak juga banyak waktunya, sesibuk-sibuknya anak, ya, dia harus punya waktu untuk bertemu dengan orang tuanya, ya. Kalau tidak, saya pun adalah seorang anak, meskipun saya juga sudah punya anak, tapi sesibuk-sibuknya saya, tapi saya juga harus memiliki waktu untuk bertemu dengan orang tua saya. Saya tidak akan biarkan orang tua saya sulit untuk bertemu dengan saya, karena itu akan membuat saya menjadi anak yang durhaka, ya. Jadi ini terus seperti itu, ya, ngomong masalah anak lemparnya ke masalah yang lain. Nah, bahkan dilempar lagi berkomunikasi langsung dengan anak. Bahkan kemudian salahkan anaknya dong, loh bagaimana anak di bawah umur disalahkan? Itu semua kan adalah kebijakan daripada orang tuanya, ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan, karena ini banyak juga nih netizen itu yang DM saya, ya, messenger saya banyak, saya nggak, ya, nggak bisa nggak berbohong, meminta saya itu dengan Ruben untuk mulai melakukan upaya untuk memperjuangkan hak asuh itu di pengadilan, ya, karena dengan situasi dan kondisi seperti hari ini, dengan attitude keluarga itu, ya, dengan ucapan-ucapan yang seperti itu, dan kemudian mempertontonkan yang seperti Ruben bilang itu, ya, walaupun kita nggak masuk ke hal pribadi, tapi mempertontonkan bagaimana ada orang yang masih belum eh, resmi kan begitu, ya, tapi diperlakukan seolah-olah itu adalah kepala keluarga di rumah itu kan begitu, ya, dan memberi waktu yang sangat leluasa dengan anak-anaknya Ruben. Jadi inilah yang saya katakan kemarin itu, jangan jadikan ayah menjadi orang asing, dan jangan jadikan orang asing jadi ayah. Ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak tepat. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini, dengan desakan masyarakat, bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin akhirnya Ruben meminta saya untuk mengajukan gugatan permohonan hak asuh itu, karena dianggap bahwa S tidak patut untuk diberikan hak mengasuh anak tersebut, ya. Jadi dengan dukungan masyarakat yang sekarang ini jadi semakin paham persoalannya, semakin tahu bagaimana situasinya, saya kira kemungkinan besar ketika saat ini Ruben sampai kepada keputusan untuk mengajukan gugatan permohonan untuk mendapatkan hak, mendapat hak untuk mengasuh anak ini, itu pasti akan dikabulkan, ya. Oke Bang, terakhir